Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi di kelas fisika. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang kesetimbangan benda tegak. Tapi sebelumnya ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Pernahkah kalian melihat gambar berikut? Ya, gambar tersebut adalah gambar lampu lalu lintas. Tahukah kamu mengapa lampu lalu lintas tersebut tidak jatuh? Untuk mengetahuinya, yuk kita simak video pembelajaran kita hari ini. Pemasangan tali pengait lampu lalu lintas bertujuan untuk menjaga keseimbangan lampu lalu lintas tersebut. Jika tidak terdapat tali pengait, batang penahannya tidak akan mampu menopang berat batang besi dan berat lampu. Oleh karena itu, dibutuhkan tali supaya lampu lalu lintas tetap kukuh dan seimbang, sehingga tidak membahayakan para pengguna jalan yang melintas di bawahnya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, mengetahui pengertian benda tegar, yang kedua memahami syarat kesetimbangan benda tegar, yang ketiga menerapkan konsep kesetimbangan dalam kehidupan sehari-hari, dan yang keempat menentukan letak titik berat pada berbagai jenis benda. Nah, untuk cakupan materinya, yang pertama pengertian benda tegar, yang kedua syarat kesetimbangan benda tegar, yang ketiga contoh dan pembahasan soal penerapan kesetimbangan benda tegar dalam kehidupan sehari-hari. Untuk titik berat dan jenis kesetimbangan akan dibahas pada video kita selanjutnya. Oke, kita mulai saja yuk. Nah, pengertian benda tegar. Apa itu benda tegar? Benda tegar adalah benda-benda yang tidak akan berubah bentuknya ketika diberikan suatu gaya pada benda tersebut. Contohnya seperti buku, meja, lemari. Nah, ketiga benda tersebut apakah akan berubah ketika kita beri gaya? Misalnya kita tekan, apakah bentuk buku, bentuk meja, dan bentuk lemari akan berubah? Tentu tidak, bukan? Nah, benda-benda yang tidak akan berubah bentuknya ketika diberikan gaya pada benda tersebut, maka benda tersebut dapat dikatakan sebagai benda tegar. Selanjutnya ada konsep kesetimbangan. Ingat ya, dalam pembahasan minggu sebelumnya, kita tahu bahwa tinjauan gerak itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada gerak translasi, kemudian ada gerak rotasi, dan yang ketiga ada gerak menggelinding. Apa itu gerak menggelinding? Gerak menggelinding itu contohnya seperti roda pada kendaraan. Nah, selain dia bergerak secara berputar atau secara berrotasi, ban motor atau ban mobil juga bergerak ke arah depan secara translasi. Nah, benda yang bergerak secara rotasi dan translasi disebut benda menggelinding. Nah, oleh karena itu, untuk mengetahui syarat kesetimbangan benda tegar itu ada 3. Yang pertama, sigma Fx-nya harus sama dengan 0. Yang kedua, sigma Fy-nya harus sama dengan 0. Yang ketiga, sigma tau-nya harus sama dengan 0. Sigma tau itu sigma torsi atau momen gaya. Nah, kita akan lihat pada contoh soal.
Oke, sebelum masuk ke contoh soal, Ibu akan memberikan tips dan trik dalam menyelesaikan soal kesetimbangan benda tegar. Yang pertama, gambarlah diagram gaya-gaya bebas yang bekerja pada sistem secara lengkap dan detail. Nah, seperti misalnya nanti ada gaya normal, gaya gesek, gaya berat. Nah, semuanya digambarkan secara detail dalam diagram gaya. Yang kedua, meninjau resultan gaya untuk setiap arah komponen. Jadi nanti kita tinjau arah gayanya terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Kemudian yang ketiga, tinjau resultan momen gaya atau torsi pada sistem tersebut dengan meninjau satu titik yang dikenai gaya dalam jumlah yang relatif lebih banyak dibandingkan titik yang lain. Oke, selain itu titik yang ditinjau tidak boleh memiliki gaya yang ingin diketahui. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal yang pertama. Oke, di sini perhatikan gambar berikut. Batang AB melintang digantung menggunakan tali. Di tengah-tengah batang AB digantungkan balok bermassa X seperti pada gambar. Nah, lihat di sini. Jadi ada batang dihubungkan dengan tali, kemudian di tengah-tengahnya digantungkan benda bermassa X. Jika besar tegangan talinya 50 Newton, nah berarti gaya tegangan talinya 50 Newton. Tentukan massa balok tersebut. Nah, berarti tadi yang pertama apa langkahnya? Kita harus menggambar diagram. Oke, menggambar diagram bebasnya. Nah, di sini sudah ada gambar diagram gayanya. Jadi ada gaya tegangan tali ya, di sini gaya tegangan tali yang besarnya berapa tadi? 50 Newton. Kemudian di sini ada gaya berat. Ya. Ada gaya berat ke bawah. Ingat gaya berat itu arahnya selalu ke bawah. Karena rumus gaya berat itu apa? M dikali G. Ya, ada gravitasi. Maka arah gaya berat itu selalu menuju pusat bumi. Oke. Kalau sudah kita tinjau karena bendanya ini berotasi, maka kita gunakan sigma tau sama dengan 0. Kemudian kita tinjau ada gaya apa aja di dalam sistem ini. Yang pertama tadi ada gaya tegangan tali. Oke, karena gaya tegangan tali ini membentuk sudut sebesar 60 derajat, maka kita harus proyeksikan terlebih dahulu gaya tegangan tali ini terhadap sumbu Y. Ingat kalau terhadap sumbu Y jadi T sin theta. Ya. Nah, kemudian oke, ingat tau itu rumusnya apa? Tau sama dengan F dikali R. Oke. Taunya tadi, gayanya tadi T sin theta. T sin 60 berarti dikali R. R itu adalah jarak antara titik dengan pusat rotasinya. Oke, kemudian ada W. Tapi di sini nanti karena kon R-nya nggak diketahui. Nah, karena nanti R-nya bisa dicoret. Kita lihat dulu ya. Bu, kenapa sih kok T-nya negatif? Karena dia arahnya ke atas melawan arah gravitasi. Maka di sini T-nya jadi negatif. Oke, T sin 60 dikali R ditambah. Ada gaya apa lagi? Ada gaya berat. Kayak yang kedua ada gaya berat. Berarti ditambah W dikali. Bu, kenapa setengah? Karena ini tadi, ingat ya,
digantungnya di tengah-tengah batangnya. Nah, berarti dia jaraknya hanya, iya betul, hanya setengah dari R-nya. Oke, setengah R sama dengan 0. Kemudian pindah ruas, T-nya ke sebelah kanan, jadinya positif. Nah, T-nya positif, sin 60R sama dengan setengah W dikali R. Oke, R dengan R boleh dicoret, sehingga tinggal setengah. Oke, sin 60 berapa? Sin 60 setengah akar 3 dikali T sama dengan setengah W itu tadi M dikali G. Kemudian kita masukkan setengah dengan setengahnya boleh kita coret sehingga sisa akar 3T dikali M dikali G. Ya. Oke. Karena gaya tegangan talinya tadi 50 Newton, maka kita masukkan 50 akar 3 sama dengan M dikali percepatan gravitasi itu 10. Sehingga kalau ditanya masa balok, jadinya 10-nya pindah ruas. Jadinya 50 akar 3 dibagi 10. 50 dibagi 10, sisa 5. Akar 3-nya tetap. Jadinya hasilnya masa balok adalah 5 akar 3. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, ini soal untuk benda digantungkan dengan tali. Oke, kita lihat. Yang pertama kali, seorang anak memanjat tali dan berhenti pada posisi seperti diperlihatkan pada gambar. Tentukan besar tegangan tali. Oke, berarti yang diketahuinya itu apa? Masa orang ya, MO ya. Masa anaknya berapa? 50 kilo. Berarti W anaknya, W orangnya berapa? M kali G. Berarti 50 dikali 10 sama dengan 500 Newton. Oke, kemudian ditanyanya gaya tegangan tali. Berarti T1 dan T2. Oke, kita jawab. Nah, yang pertama kali harus kita lakukan adalah menggambar diagram gayanya. Oke, kita berikan garis bantu. Oke, sudut ini besarnya berapa? Ya betul, ini besarnya, ini sudut penyiku, jadi besarnya ini adalah 90 derajat. Oke, kemudian kalau sudah, nah ini kita sebut sebagai gamma. Oke, ini kita sebut sebagai gamma. Yang ini kita sebut sebagai alfa. Yang ini kita sebut sebagai beta. Kita tentukan dulu nilai sudutnya. Untuk alfa,
besarnya alfa karena ini 90, ini sudut yang ini itu berseberangan dengan sudut 30 derajat. Nah, sudut yang berseberangan nilainya sama, berarti sudut alfanya 90 ditambah 37. Berapa? 10 tambah 37. 127. Oke, untuk beta juga sama. Yang ini penyiku ya 90, yang ininya berarti berseberangan dengan 53. Berarti 90 ditambah 53. Berapa 90 tambah 53? 143 derajat. Oke, kalau kita sudah tahu nih. Kita masukkan ke dalam persamaannya. Oke. Rumus untuk menghitung gaya tegangan tali pada kasus benda yang digantung seperti ini, kita bisa menggunakan rumus cepat. Rumus cepatnya apa, Bu? Rumus cepatnya T. Oke, kalau karena di sini T1, berarti Ibu beri di sini T1, yang ini T2. Oke, T1 per sin. Oke, T1 itu berlawanan dengan apa? Dengan sudut alfa. Berarti T1 sin alfa sama dengan T2 itu berlawanannya dengan berhadapannya dengan sudut beta. Berarti sin beta. Sama dengan W, ini kan W ini yang ke bawah, oke, dia berseberangannya dengan gamma. Berarti W sin gamma. Oke, ini adalah persamaan untuk menyelesaikan kasus benda digantung dengan tali. Oke, kita masukkan, kita cari untuk nilai T1. Karena di sini yang udah diketahui nilainya adalah W, maka kita bandingkan T1 sin alfa dengan W sin gamma terlebih dahulu. Nanti gantian. Kalau udah T1 dengan W, nanti T2 juga dengan W. Oke, berarti T1 per sin alfanya berapa tadi? 127 sama dengan W-nya 500 per sin 90. Oke, karena sin 90 itu 1, maka 1 dikali T1 tetap T1 ini kita kali silang. Oke, berarti T1 dikali 1, karena sin 91 ya, sama dengan 500 dikali sin 127. Oke, ingat ya, asal tahu cara. ASTC. Untuk kuadran 1, all, artinya semuanya bernilai positif. Kalau di kuadran kedua hanya sin yang bernilai positif, di kuadran ketiga hanya tan yang bernilai positif, di kuadran keempat hanya cos yang bernilai positif. Sekarang 127 itu ada di kuadran berapa? Di kuadran kedua. Ya, sinnya positif. Oke, berarti nanti hasilnya pasti positif. Nah, sin 127 itu sama kayak berapa? Sama kayak sin 180 dikurang 37. Berarti sin 127 itu sama aja nilainya kayak sin 37. Berapa sin 37? Itu 0,6. Jadi T1 sama dengan 500 dikali 0,6. Maka T1-nya sama dengan 300 Newton. Nah, T1 sudah dapat, kita cari T2. T2 juga sama, kita bandingkan dengan W per sin
sin gamma. Berarti T2 per sin beta sama dengan W per sin 90. Sin 90 ingat 1 ya nilainya ya. Maka 1 dikali dengan T2 hasilnya tetap T2. W-nya 500 dikali sin beta. Oke, sin 53 itu sama dengan 0,8. Jangan lupa ya, 37 dan 53 itu termasuk sudut istimewa. Jadi kalian harus hafal nilainya, jangan terbalik. 500 dikali 0,8 sama dengan 400 Newton. Mudah bukan? Nah, kalau sudah bisa, kita lanjut ke soal ketiga. Contoh soal yang ketiga. Oke, contoh soal yang ketiga itu pada kasus sebuah tangga. Oke, yang ini menentukan nilai koefisien geseknya. Sebuah tangga seberat 500 Newton diletakkan pada dinding selasar sebuah hotel seperti pada gambar. Oke, ini tangga disenderkan pada dinding. Jika dinding selasar licin, oke, berarti di sini licin. Ya. Di sini permukaannya licin, artinya di sini berarti kalau dibilang licin artinya tidak ada gaya gesek. Tidak ada gaya gesek. Dan di ujung lain, lantai di ujung yang lain, tangga kasar dan tepat akan tergelincir. Tentukan koefisien gesek. Oke, berarti di sininya itu kasar katanya. Berarti di sini ada F ges. Nah, di sini ada F ges. Berarti arahnya ke sini ya karena berlawanan. Oke, ini F ges. Kemudian tentukan koefisien gesek antara lantai dengan tangga. Oke, untuk menentukan koefisien gesek pada tangga, kita gunakan rumus langsung. Oke, kita tulis diketahuinya dulu ya. Diketahuinya apa tadi? Oke, Ibu tulis gini ya. Terbalik, sorry. Arahnya terbalik. Oke, di sini theta. Di sini 6. Di sini 8. Berarti di sini 6, 8, 10. Ini Pitagoras ya. 6, 8, 10. Oke. Kemudian apalagi? Berat tangga. Berarti WT. W tangganya 500 Newton. Apalagi? Sudah ya? Oke, mu yang ditanya adalah mu S. Bu, mu S itu apa? Mu S itu koefisien gesek statis. Oke, untuk mencari mu pada tangga itu bisa kita gunakan 1/2 tan theta. Oke, 1/2 tan theta. Oke, ingat ya. Kalau sin
itu demi. Kalau kos itu sami. Kalau tan itu desa. Berarti depan sudut dibagi samping sudut. Depan sudutnya berapa? Depan sudutnya 8, samping sudutnya 6. Oke, ini boleh dicoret. Ini berarti sisa 3. Jadi 1/8/3. Ingat, pembagian pecahan itu tandanya berubah jadi kali. Dan posisi yang bawah itu dibalik. Jadinya 3/8. 1 dikali 3/8 tetap 3/8. Sehingga diperoleh nilai koefisien geseknya adalah 3/8. Oke. Udah ya ini? Oke, kita lanjut ke contoh soal yang keempat. Tentukan jarak terjauh agar tidak ini masih kasus tangga sama, tapi yang dicari adalah titik terjauh agar tidak tergelincir. Oke. Kita baca dulu soalnya. Sebuah tangga memiliki panjang 5 meter dan memiliki berat 100 Newton. Tangga bersandar pada dinding tembok vertikal membentuk sudut 53 derajat terhadap lantai. Jika dinding dianggap licin dan koefisien gesek antar lantai dan tangga adalah 0,5, berapa jarak terjauh orang tersebut? Orang dengan berat 500 Newton bisa memanjat tangga tepat sebelum tergelincir. Oke, langsung Ibu gambarkan diagramnya saja ya. Nah, berarti tadi ada sebuah tangga yang disenderkan pada dinding. Oke, kita anggap ini dinding. Kemudian ada tangga. Dia membentuk sudut 53 derajat. Oke, di sini berarti dia punya begini. Oke, dia punya massa atau punya gaya berat si tangganya. Oke, berarti di sini kita buat WT, W tangga. Kemudian ada orang. Oke. Kita buat di sini misalnya WO. Ini orang ya, W orang. Terus apalagi? Ada mu. Mu S-nya berapa? 0,5. Panjang tangganya L-nya berarti ya. L-nya sama dengan 5 meter. Untuk WT berapa WT? WT-nya 100. Untuk W orangnya 500. Oke, kita jawab. Ingat ya tadi 3 syarat kesetimbangan. Yang pertama sigma Fy sama dengan 0. Oke, berarti gaya-gaya yang ada di sumbu Y. Ingat, ini dinding dia punya gaya apa? Yang arahnya tegak lurus ke atas itu namanya gaya apa? Gaya? Ya, betul. Gaya normal. Oke. Dia punya gaya normal. Ini Ibu beri nama NA. Ibu beri titik A misalnya. Berarti ini NA-nya. Di sini Ibu kasih titik B misal. Berarti ini NB-nya. Oke, tadi dia karena punya nilai apa? Koefisien gesek, berarti di sini ada F ges. Ini NB.
Oke. Berarti yang gaya-gaya yang ada di sumbu Y itu ada gaya apa aja? NB karena arahnya ke atas jadi positif, positif NB dikurang negatif WO dikurang lagi negatif WT. Oke, gaya-gaya yang searah sumbu Y ya. Oke, berarti NB sama dengan ini dua-duanya negatif, pindah ruas jadi positif. Berarti WO ditambah WT. Oke, WO-nya berapa tadi? 500 ditambah WT-nya 100. Jadi NB-nya diperoleh 600 Newton. Oke, syarat yang kedua yaitu sigma Fx-nya harus sama dengan 0. Sigma Fx sama dengan 0. Nah, berarti gaya yang searah sumbu X ada NA dan F gas. Ingat ya, kalau yang gaya yang ke atas sama ke kanan itu positif, gaya yang ke bawah dan ke kiri itu negatif. NA-nya ke kanan berarti NA-nya positif. F gas-nya ke kiri berarti F gas-nya negatif. Negatif F gas. Oke, sama dengan 0. Ada lagi nggak gaya yang sumbu X? Tidak. Tidak ada. Yang searah sumbu X cuma Na sama F gas. Kemudian kita tulis Na sama dengan F gasnya pindah ruas jadi positif. Nah, ingat rumus gaya gesek mu kali N. Karena di sini N-nya NB, maka di sini kita tulis N. Oke, mu-nya berapa tadi? 0,5 dikali NB-nya 600. Jadinya 300 Newton. Oke, kalau sudah, kemudian syarat yang ketiga adalah sigma torsinya atau momen gayanya harus sama dengan 0. Oke, untuk yang torsi kita harus lihat arahnya ya, karena torsi itu momen gaya punya arah. Oke, kita lihat, kita mau putar di mana dulu nih? Tadi syaratnya untuk menentukan torsi cari yang jumlah gayanya paling banyak. Nah, ini karena di titik A cuma ada 1, titik O cuma ada 1, titik T cuma ada 1, di sini titik B ada 2. Berarti kita anggap gayanya di titik B. Oke, ingat ya kalau torsi itu tadi rumusnya F kali R, di mana F adalah gaya dan R adalah lengan gaya, maka di sini kita tulis NA-nya positif karena dia arahnya ke kanan dikali L sin theta dikurang. Bu, kenapa sin? Karena dia searah. Oke, untuk yang searah sumbu X, dia kita gunakan sin. Untuk yang searah sumbu Y, kita gunakan cos. NA dikali L sin theta dikurang. Oke, kemudian ada gaya apa lagi? Ada WO. Oke, WO dikali, karena WO ini sumbunya, oke. WO kita simpen di akhir aja ya, supaya gampang ngitungnya. Oke, karena kita mau nyari jarak orangnya kan. Oke. Kita tulis, berarti kita tinjau WT dulu, berarti WT dikali, karena dia posisinya di tengah, maka setengah L, karena dia di sumbu Y, maka dia jadi cos theta. Karena dia ke bawah, maka min lagi WT, WO dikali X sin theta. Oke, baru kita masukkan nilainya.
NA-nya berapa tadi? NA-nya 300 dikali L-nya 5 meter. Sin 53 0,8 ditambah WT-nya berapa? WT-nya 100 Newton dikali setengah dikali L-nya 5 dikali cos-nya 0,6 dikurang lagi W0-nya 500 dikali X dikali sin theta. Oh sorry, ini karena dia sumbu Y maka dia seharusnya cos ya, bukan sin. Maaf. Jadi yang sin cuma yang sumbu X saja. Oke, berarti dikali X dikali cos 53 itu 0,6 ya. Oke. Sehingga hasil perhitungannya menjadi 0,8 kali 5 4 kali 300 1200 dikurang 100 dibagi 2 50 kali 5 250 dikali 0,6 berarti 25 kali 6 itu 150 dikurang lagi 500 dikali 0,6 itu 300 X. Oke, kita mau nyari nilai X-nya kan? Atau jaraknya. Oke, berarti Ibu lanjutkan di sini ya. X-nya kita pindah ruas, jadinya 300, yang awalnya negatif jadi positif, 300X sama dengan 1200 dikurang 150 berapa? 1050. Berarti X-nya sama dengan 1050 per 300. Nah, maka X-nya sama dengan berapa jumlah X-nya? 105 bagi 30, 3,5 meter. Ini jawabannya. Oke, panjang ya. Iya, panjang. Selanjutnya, contoh yang terakhir, yaitu tentang kesetimbangan pada kasus jembatan. Oke, tadi yang pertama benda menggantung, yang kedua tadi pada tangga, yang ketiga kasus pada jembatan. Oke, ini sama mirip kayak yang tadi soal yang di atas, menentukan titik terjauh agar tidak tergelincir. Oke, berarti seorang anak bermasa 100 kg. Oke, masa anaknya 100 kg. Kita langsung gambarkan diagramnya saja ya. Ini A. Oke, kemudian di sini ada kaleng cat. Ini B. Ini C. Ini D. Oke, jaraknya dulu kita tulis A ke B. Itu 2, B ke C itu 3, A sampai D itu 8. Oke, dari sini berarti kita harus tahu dulu jarak antar, karena di sini gayanya ada. Oke, di sini ada orang ya, sorry. Berarti di sini ada Ibu tulisnya WB ya. WB, kemudian ada W orang. Kemudian ada batangnya bermasa enggak? Oke, papan kayunya bermasa ya. Berarti ini ada di pusat-pusat di tengah-tengahnya, anggap sini tengah-tengahnya. Oke, berarti di sini ada WJ atau W jembatan. Oke, WB adalah W di titik B, ini W jembatannya, ini W orangnya. Oke, berarti ada 3 gaya ya. Oke,
karena dia terhadap sumbu X, maka kita boleh yang ditanyakan X-nya. Oke, tapi sebelum masuk ke sini kita harus tahu dulu jarak antara jembatan ke titik putarnya. Bendanya diputar di titik C ya. Oke, di sini. Oke, berarti untuk yang WB arahnya ke sini ya, searah. Untuk yang WJ juga sama, searah. Untuk yang D, dia berlawanan arah. Oke, berarti sigma tau sama dengan 0. Nah, berarti WB dikali L. Gayanya kita tulis, ada WB dulu pertama. Oke, karena tau itu F kali R, berarti R-nya lengan dari B ke C. Berarti LBC ditambah ditambah apa nih? WJ. Oke, WJ dikali jaraknya berarti dari sini ya, dari WJ ke C. Berarti WJC salah L. LJ ke C tambah lagi WO dikali WO-nya dikali apa? Dikali jaraknya. Berarti dari sini ke ini yang ditanya. Sampai mana dia supaya tidak tergelincir. Oke, WB-nya kita masukkan nilainya. WB-nya tadi 500 ya. Dikali LBC-nya 3 meter. Ini. Kemudian ditambah WJ-nya. Jawaban kayu bermasa 100. Kalau 100 berarti jadinya 1000 Newton dikali LJC-nya. Oke, ini ke sini kan 8, berarti setengahnya 4. 4 itu berarti 4 dikurang 3. Jadi LJC-nya 1 ditambah WO-nya. Berat orangnya 100 kilo, jadinya 1000 Newton dikali X sama dengan 0. Berarti ini 1500 ditambah 1000 ditambah 1000X. Oke, ini kesini dijumlahkan jadi 2500 sama dengan ini tandanya harusnya negatif karena tadi arahnya berlawanan. Oke, 1000-nya kita pindahkan jadi positif ya. Berarti X sama dengan 2500 dibagi 1000. Coret nolnya tinggal 25 bagi 10, berarti X-nya sama dengan 2,5 meter. Selesai. Oke, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya lewat grup diskusi. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye-bye. Mi paps, jou, 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 jou. Mi paps, ach, jak wkusny, niam, niam, niam.